Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol, kembali lagi di playlist sejarah medis dan di video kali ini aku bakal menceritakan gimana caranya dokter di zaman dulu memastikan bahwa seseorang itu udah beneran meninggal atau sebatas pingsan ataupun kehilangan kesadaran untuk waktu singkat. Mungkin ada yang bakal bertanya, loh mas, mosok gitu aja nggak tahu. Tapi kalau bukan dokter sebenarnya kita nggak bisa memastikan 100%. Kita manusia, kadang kita juga salah. Padahal aku atau Pol yang nonton video ini bisa dibilang udah mendapatkan edukasi dasar. Bayangkan dulu edukasinya nggak setinggi sekarang ya toh. Nah, dan sebenarnya kalau di zaman dulu orang-orang itu bukannya takut mati, tapi takutnya salah ngubur. Orang belum mati dikira mati lalu dikubur. Lalu mereka bangun-bangun ternyata udah terkubur. Nah, itu yang paling ditakuti sebenarnya. Dan di video kali ini aku mau menceritakan gimana caranya orang-orang di abad 18 ataupun 19 memastikan kalau seseorang itu udah meninggal. Langsung kita mulai. Nah, jadi di abad ke-18 dan 19, seperti yang Polo tahu, di tahun itu kan ilmu kedokteran masih belum secanggih sekarang ya toh. Jangankan ilmu kedokteran, stetoskop yang buat dengerin detak jantung itu aja baru ditemukan di tahun 1816. Jadi bayangkan sebelumnya itu gimana, dan di 1816 itu stetoskopnya juga nggak sebagus yang sekarang. Nah, dikarenakan alat-alat medis yang belum terlalu canggih, dokter-dokter di zaman dulu itu susah banget untuk membedakan siapa yang udah meninggal dan siapa yang kelihatannya kayak meninggal. Mau pingsan, mau koma, mau berhenti bernafas sementara, kita nggak ada yang bedain. Kalau zaman sekarang misalnya ada orang kayak terdesak gitu kan, kita diajarin untuk melakukan CPR ya. Atau jadi kalau misalnya ada seseorang yang belum meninggal dan bisa diselamatkan, bakal diselamatkan. Tapi kalau zaman dulu nggak tahu, kayaknya nggak bisa diselamatkan, kita kubur. Oke, kalau misalnya orangnya beneran nggak hidup, tapi kalau misalnya ternyata beberapa saat setelah itu jantungnya balik, terus bisa bernafas lagi, sayang banget ya toh. Apalagi kalau ada orang yang sakit infeksi parah atau hipotermia gitu. Karena detak jantungnya itu benar-benar lemah. Jadi mungkin sebenarnya berdetak tapi kitanya nggak nyadar. Orang dokter aja kadang mungkin salah. Apalagi kita-kita yang nggak pernah mendapatkan ilmu kedokteran. Karena katanya kalau seseorang terkena hipotermia itu nggak cuma detak jantungnya yang lemah, tapi mukanya itu juga agak pucat dan juga kulitnya itu agak dingin. Jadi kalau bukan dokter sebenarnya nggak mudah untuk membedakan siapa yang kena hipotermia dan siapa yang udah meninggal. Nah, sehingga zaman dulu itu banyak banget orang-orang yang sebenarnya kena hipotermia dikira udah meninggal dan dikubur. Beneran. Dan yang paling parah, orang ini dikubur dan ternyata beberapa saat setelah dikubur orangnya merasa mendingan lalu bangun. Tapi meskipun udah terbangun, tidak bisa apa-apa karena udah dikubur di bawah tanah, apalagi kalau dimasukkan dalam peti. Dan sebenarnya kalau Pol pikir, kejadian salah kubur ini lumayan sering terjadi dan itu yang bikin kita fobia sama kuburan. Karena dulu itu beneran ada orang salah dikubur dan orangnya terbangun di dalam kuburan. Nah, sehingga orangnya teriak-teriak di dalam kuburan dan orang-orang yang di luar mikirnya, oh, orang yang dikubur kerasukan. Di kuburan tuh banyak hantu. Nah, itu sebenarnya salah satu alasan kenapa orang-orang itu jadi fobia sama kuburan. Sehingga kalau kita pikir sebenarnya orang-orang zaman dulu juga udah berusaha biar tidak melakukan kesalahan ini dengan cara membuat tradisi khusus ketika ada orang-orang yang meninggal. Misalnya kayak di Korea ataupun di zaman Romawi kuno, kalau ada orang meninggal, mayatnya itu nggak bakal langsung dikubur, melainkan ditunggu selama 3-8 hari. Ya contohnya kayak kita melakukan pelayatan, itu kan nggak langsung dikubur atau kita biarkan di situ. Dan tentunya meskipun keluarga udah mempersiapkan hati kalau keluarganya udah meninggal ataupun anggota keluarganya udah meninggal, tapi kalau misalnya orang ini ternyata cuma sebatas hipotermia ataupun pingsan, ada kemungkinan dalam waktu 3-8 hari ke depan itu bisa jadi bangun ya toh. Dan ini sebenarnya salah satu cara untuk mengantisipasi biar tidak salah kubur. Kan ini orang-orang dipanggil dan orang banyak menyaksikan kalau orang ini udah tidak bisa bangkit lagi. Oke, kita secara sosial paling tidak meskipun ini tidak tertulis di atas surat, kita setuju orang ini bakal kita kubur dan baru kita kubur. Nah, ini sebenarnya salah satu alasan bikin ada acara layatan. Dan ini aku nggak sepenuhnya yakin, tapi kalau nggak salah di Batak itu juga ada satu tradisi yang dilakukan bukan hanya sebagai penghormatan terakhir, tapi juga merupakan salah satu tradisi yang benar-benar dibuat untuk memastikan bahwa orang ini betulan meninggal. Kalau nggak salah loh ya orang Batak, buat orang Batak mungkin bisa diberitahu lebih jelasnya di komen, benar nggak ada tradisi kayak gitu. Nah, memang ada tradisi-tradisi seperti itu, tapi sekarang bakal tak beritahu gimana caranya orang-orang dulu memastikan kalau seseorang itu meninggal atau
pingsan. Oke, cara pertama dokter itu katanya bakal mendekatkan bawang ke hidung pasien biar pasiennya ini mencium bau menyengat dari bawang. Ini masih normal, bisa dibilang oke, masih cek pertama. Istilahnya kayak kita di sekolah dulu ada teman pingsan bukannya tolongin malah dipisu. Modelmu jian. Nah, terus ternyata malah bangun. Ya, contoh. Ini maksudnya masih step awal. Step yang berikutnya adalah mulut pasien dibuka lalu diberi cairan yang hangat. Lebih tepatnya merupakan kencing. Benar-benar fresh from the oven. Dan setelah step kedua kalau masih nggak bangun, baru dokter akan menyiram lelehan lilin ke kepala pasien. Jadi lilin ini kan panas tapi nggak sampai bonyok gitu ya. Nah, ini akan diteteskan di kepala pasien dan kalau misalnya pasiennya belum meninggal, kemungkinan akan ada reaksi. Nah, apakah itu selesai? Masih belum. Setelah itu, para dokter akan mempersiapkan satu jarum yang panjang banget. Nah, jarumnya ini ditusukkan ke arah jantung pasien. Lah, apa jantung ditusuk? Kalau dulu ini dipercaya sebagai salah satu cara untuk ngagetin jantungnya pasien. Jadi siapa tahu jantungnya nggak berdetak kena itu. Nah, tiba-tiba bangun. Logikanya jangan dipikir secara akademik karena orang-orang zaman dulu pendidikannya nggak kayak sekarang. Tapi kalau dipikir secara secara ringan, ya bisa jadi atau jantungnya ditusuk kaget kebangun. Ya kayak gitu. Aku paham pasti ada yang bilang loh mas, tapi kalau jarum ditusukkan jantung kan sebenarnya malah meninggal. Iya betul, cuman ini kan tahun-tahun abad 1890 ya. Jadi dulu itu kayak gitu. Tapi untungnya di abad ke-20 sekitar tahun 1905 baru muncul seorang dokter bernama Dr. Icard yang mulai memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, Dr. Icard ini bilang kalau selama ini cara yang digunakan oleh dokter-dokter di zaman itu bukan membedakan apakah seseorang udah meninggal atau belum, tapi lebih kayak penyiksaan katanya. Nah, sehingga dokter ini mulai mencari cara yang lebih aman dan lebih masuk akal. Dan cara yang dipilih adalah menyuntikkan zat bernama fluoresen ke pembuluh darah pasien. Nah, mungkin ada yang mikir kenapa zat itu disuntikkan? Gampangannya zat ini agak bersinar, agak kayak fosfor gitu. Dan kalau misalnya ini udah disuntikan di pembuluh darah dan orangnya masih hidup, jantungnya masih berdetak, ini kan bakal nyebar ya toh. Nah, kalau nyebar matanya itu ataupun pembuluh darah di mata ini juga bakal ikutan bersinar. Nah, kalau matanya bersinar kemungkinan orang ini masih hidup. Tapi kalau ditunggu beberapa saat ataupun ditunggu-tunggu matanya tetap gelap, berarti jantungnya udah nggak berdetak sehingga orangnya udah meninggal. Oke, meskipun ini nggak the best, paling nggak ada peningkatan caranya. Dan berkembangnya ilmu medis, baru dokter-dokter zaman sekarang tahu kalau jantung udah nggak berdetak, manusia itu meninggal. Dan untuk tahu pasti jantung ini berdetak atau tidak, kita pakai alat-alat yang ditempel-tempel gitu. Nah, itu untungnya. Dan bahkan zaman sekarang jantung udah berhenti pun masih di shock pakai listrik lah, dikasih suntik apalah, di CPR untuk dihidupkan kembali atau jadi sebenarnya kita itu harus benar-benar bersyukur lahir di zaman nggak salah dikubur. Bayangkan zaman dulu itu sering banget orang-orang salah dikubur dan bahkan ada kalanya juga biar orang-orang yang meninggal ini nggak terlalu kesakitan di saat mereka terbangun di dalam peti mati, di dalam peti matinya itu dikasih racun. Kalau misalnya kamu kebangun, minum ini matio dengan tenang. Jangan teriak-teriak, jangan susah-susah, matio dengan mudah dengan minum ini. Bahkan dulu itu segitunya. Oke, Volvo, video kali ini sampai di sini. Meskipun kita semua yang nonton video ini masih hidup sehingga mungkin gak terlalu relate, kita harus bersyukur ketika kita harus kehilangan seseorang kayak anggota keluarga kita ataupun orang yang kita sayangi, paling tidak orang ini benar-benar meninggal. Nggak kayak dulu, orang ini belum meninggal, kita bilang, dadah sayang, lalu kita kubur. Oke, Volvo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.